Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahru Ramadan wa syahru siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hadirin jamaah tarwih yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling pantas kita ucapkan pada lidah yang tak bertulang ini atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan tentunya kesempatan untuk selalu memperbaiki bekal kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban kita, yaitu sholat isya, dan kita lanjutkan dengan sholat sunat tarawih. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, basyiril masaina zulami ilal masajid. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang kemudian berjalan di kegelapan malam. Bikin apa? Ilal masajid, ke masjid melaksanakan sholat isya dan melaksanakan sholat subuh. Kata Rasulullah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bin nuri tammatin yaumal qiyamah. Di akhirat kelak nanti akan diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian termaksud dalam golongan hadis yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa istiqomah. Istiqomah bukan berarti istri 3 di kontrakan rumah, tetapi adanya upaya, adanya kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah dan kesabaran untuk menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah tarwih yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan suci Ramadan, setidaknya paling kurang ada 2 tipe orang-orang yang berpuasa. Tipe yang pertama yaitu mereka yang berpuasa dengan imannya. Tipe yang kedua yaitu mereka yang berpuasa dengan perutnya. Tipe yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mereka yang berpuasa dengan imannya wa ihtisaban, kemudian mengasah potensi keimanannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Dosa-dosanya yang lalu, yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipe yang kedua, mereka yang berpuasa dengan perutnya. Kata Rasul, kam min shaimi laisa lahu min siyamihi illal jazaa'u wal atos. Mereka ini tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan pahala. Yang mereka dapatkan yaitu hanyalah lapar dan haus. Maka tentu kita menginginkan menjadi orang-orang yang berpuasa dengan iman. Pertanyaannya adalah, apa itu iman? Bagaimana caranya kita mau berpuasa dengan iman? Kalau kita tidak punya gambaran, tidak mengetahui apa itu iman. Dalam kitab-kitab klasik dijelaskan bahwa iman itu al-imanu huwa atasdiqu bil qalbi wa aqwalu bil lisan wal arkanu bil afwan. Iman itu yaitu dibenarkan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, lalu kemudian waf'alu bil arkan, dilaksanakan dengan perbuatan. Lisan yang dimaksud yaitu di sini yaitu akal manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman itu ada 3 potensi dasarnya. Potensi yang pertama yaitu qalbiyah, hati.
Potensi yang kedua yaitu akliyah, akal. Potensi yang ketiga yaitu af'aliyah, perbuatan. Jadi yang dimaksud berpuasa dengan iman berarti kita melaksanakan puasa dengan hati kita, dengan perbuatan kita, dengan akal kita. Itulah yang dimaksud dengan man shoma ramadhana imanan, mereka yang berpuasa karena imannya. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk pada sebuah hadis, walaupun hadis ini dikategorikan sebagian ulama sebagai hadis dhaif, tetapi pembagian hadis secara garis besar itu ada dua. Yang pertama hadis mardud, hadis yang tertolak. Yang kemudian hadis makbul, hadis yang dapat diterima. Kalau dalam istimbatul ahkam atau penetapan hukum, hadis yang paling rendah untuk dapat diterima yaitu hadis hasan. Namun dalam fadilatul a'mal, hadis dhaif masih dimungkinkan untuk dipakai sebab masih masuk dalam kategori hadis makbul. Barangkali kita sering mendengar sebuah hadis yang barangkali sering disampaikan oleh para ustadz, bahwa ketika datang bulan suci Ramadan itu terpetakan menjadi tiga. Malam pertama, 10 hari malam pertama yaitu adalah rahmat, 10 hari kedua di bulan suci Ramadan yaitu adalah maghfirah, 10 hari ketiga di bulan suci Ramadan yaitu pembebasan dari api neraka. Pertanyaannya adalah apa itu rahmat? Rahmat itu ialah limpahan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama di bulan suci Ramadan. Yang tadinya kita membaca Al-Qur'an diberikan ganjaran satu pahala satu huruf, maka ketika di bulan suci Ramadan dilimpahkan pahala kita, itulah yang disebut rahmat. Nah, di akhirat nanti antara dosa dan pahala akan ditimbang. Ada orang yang 100 pahalanya, tetapi 150 dosanya. Berarti 100 pahalanya ini dipakai untuk tutupi 100 dosanya. Artinya sisa 50. Allah katakan tenang. Di 10 hari kedua bulan suci Ramadan disebut maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ampunan ini menghapus 50 sisa dosa tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak dihapus semuanya? Cuma dihapus 25, tidak dihapus sepenuhnya. Allah katakan tenang. Di 10 hari ketiga bulan suci Ramadan disebut sebagai pembebasan dari api neraka. Kalau sudah bicara pembebasan api neraka, berarti timbangan amal pahala tidak lagi berguna. Siapa yang mendapatkan itu? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Mereka yang berpuasa dengan imannya, dengan hatinya, dengan akalnya, dan juga perbuatannya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu mengapa dalam hadis ini kemudian dipetakan bulan suci Ramadan menjadi 3 bagian? Sebab Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita agar senantiasa kita mengasah 3 potensi keimanan yang ada dalam diri kita secara bertahap. Di 10 hari pertama bulan suci Ramadan, latihlah, asahlah hati kita, qalbi kita, agar bagaimana kemudian kita merasakan saudara-saudara kita yang kesulitan, saudara-saudara kita yang susah. Makanya di 10 hari pertama bulan suci Ramadan, puasa itu terasa berat, seperti ada yang mengganjal di dalam hati. Begitulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana, yang lapar, yang haus, yang susah untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan penghasilan. Agar kenapa? Ketika kita mengasah hati kita di 10 hari bulan pertama suci Ramadan, maka akan muncul rasa empati dalam diri kita. Setelah muncul rasa empati di 10 hari kedua bulan suci Ramadan, asahlah yang kedua, yaitu akal kita. Gunakanlah akal kita. Kita memikirkan bagaimana agar saudara-saudara kita tidak lagi lapar, tidak lagi haus, tidak lagi susah. Setelah dirasakan, dipikirkan, nanti di 10 hari ketiga bulan suci Ramadan, kita dilatih untuk kemudian bagaimana melaksanakannya. Caranya seperti apa? Makanya di akhir bulan Ramadan Bapak Ibu kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah.
Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa mereka yang kembali ke id, mereka yang kembali ke fitrahnya, ialah mereka yang telah mampu menjabarkan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dengan kemudian mengeluarkan apa yang mereka makan dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Itulah yang kemudian disebut ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Mereka diberikan ampunan dosa-dosanya yang lalu, yang terdahulu, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bulan suci Ramadan masih ada orang yang pelit, masih ada orang yang seke, masih ada orang yang kahumpi, di rumahnya wajib zakat 5, tetapi lapor di masjid hanya 2 orang yang wajib zakat. Mereka belum sampai pada tahap imanan wahtisaban. Mereka masih berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, dapat memberikan kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita mampu mengasah 3 potensi keimanan dalam diri kita, yaitu potensi hati, qalbiyah, kemudian yang kedua potensi akhliyah, akal, dan kemudian yang ketiga itu potensi afaliyah, yaitu perbuatan. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu sunnah